Halo semuanya, selamat datang di Teaching of History. Di channel ini, kita bukan cuma membahas tentang sejarah masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana peristiwa-peristiwa besar membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan menarik. Kenapa VOCE bisa sangat kaya dan berkuasa? Bahkan, kekuasaan mereka pernah begitu besar hingga sebuah perusahaan dagang bisa mengendalikan banyak wilayah, memiliki tentara sendiri, bahkan berani melawan kerajaan-kerajaan besar. Lalu, bagaimana semua itu bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, sebuah perusahaan dagang asal Belanda yang didirikan pada tahun 1602. Tujuan awalnya sebenarnya sederhana, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di wilayah Nusantara. Pada masa itu, rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh adalah barang yang sangat mahal di Eropa. Harganya bisa berkali-kali lipat dibandingkan harga di tanah asalnya. Bisa dibilang, rempah-rempah saat itu adalah emas bagi bangsa Eropa. Siapa yang menguasai rempah-rempah, maka dia menguasai kekayaan. VOC datang dengan satu tujuan besar, menguasai perdagangan itu sepenuhnya. Namun, yang membuat VOCE berbeda bukan hanya karena mereka berdagang. VOCE diberi hak istimewa langsung oleh pemerintah Belanda. Mereka boleh memiliki tentara sendiri. Mereka boleh membuat benteng. Mereka boleh mencetak uang, mereka boleh membuat perjanjian politik, bahkan mereka boleh berperang. Bayangkan, sebuah perusahaan memiliki kekuasaan seperti sebuah negara. Inilah yang membuat VOC sangat berbahaya. Mereka tidak hanya membeli rempah, tetapi juga memaksa rakyat untuk menjual hanya kepada mereka. Harga ditentukan sepihak. Rakyat tidak punya pilihan. Jika ada yang melawan, VOC menggunakan kekuatan militer. Mereka membakar kebun, menghancurkan wilayah, dan menekan kerajaan-kerajaan lokal agar tunduk pada kekuasaan mereka. Salah satu contohnya terjadi di Kepulauan Banda. Karena penduduk Banda menolak monopoli pala oleh VOC, maka terjadi pembantaian besar yang meninggalkan luka sejarah yang sangat dalam. VOC menjadi kaya bukan hanya karena pintar berdagang, tetapi juga karena monopoli dan kekerasan. Mereka mengambil keuntungan besar dari penderitaan rakyat. Semakin banyak wilayah yang mereka kuasai, semakin besar pula kekayaan mereka. Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, menjadi pusat kekuasaan VOCE di Asia. Dari sana, mereka mengatur perdagangan, politik, dan memperluas pengaruh ke berbagai daerah. VOC bahkan pernah disebut sebagai perusahaan paling kaya dalam sejarah dunia. Nilai kekayaannya jika dihitung dengan zaman sekarang bisa jauh melampaui perusahaan-perusahaan raksasa modern. Namun, kekuasaan besar tidak selalu bertahan selamanya. Keserakahan, korupsi, biaya perang yang besar, serta banyaknya utang perlahan membuat VOC melemah. Pejabat-pejabatnya mulai korup, keuangan kacau, dan kepercayaan pun runtuh. Akhirnya, pada tahun 1799, VOCE resmi dibubarkan. Perusahaan yang dulu begitu kuat, jatuh karena keserakahannya sendiri. Dari kisah VOC, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa batas seringkali membawa kehancuran, dan kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan bertahan selamanya. Sejarah selalu meninggalkan pelajaran. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau belajar darinya? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya. Karena masih banyak kisah sejarah menarik yang akan kita bahas bersama di Teaching of History. See you and take care.